Nur Islam, salah satu pengungsi Rohingya asal Myanmar, memboyong 6 orang keluarganya mengurus dokumen warga negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Kamis pagi. Dengan berbekal beberapa berkas dari Kementerian Hukum dan HAM dan kartu UNHCR, ia nekat mengurus kartu keluarga dan KTP. Pengurusan dokumen ini ia lakukan bersama istri dan anaknya lantaran selama hidup 23 tahun di Indonesia, ia bersama istrinya tak bisa mendapatkan pekerjaan. Sementara anaknya tak bisa bersekolah di sekolah negeri. Menurut Nur Islam, ia telah tinggal di Indonesia sejak tahun 2000 dan berada di kota Makassar pada tahun 2013. Selama hidup di Indonesia, ia tak bisa berbuat apa-apa karena tak memiliki dokumen resmi. Hari ini saya alhamdulillah sudah datang sini kantor sipil. Saya minta warga negara Indonesia. Kenapa saya tak bisa kerja? Tergantung-gantung saya macam ini orang berapa lama dapat umurnya. Selama ini sekarang sudah tahun 91 sampai sekarang saya ditangani UNHCR. Tapi saya minta tolong dari pemerintah sini, tolonglah, saya puluhan tahun saya sudah tinggal di sini, harus saya minta warga negara. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar menegaskan tak akan mengeluarkan dokumen apapun itu kepada warga negara asing jika tak memiliki kitab dan kitas. Ke Indonesia kan ini khususnya Makassar kan mencari suaka. Jadi untuk penampilan dokumen kependudukannya itu kami tidak bisa memberikan, kami tidak bisa mengeluarkan keterangan apa-apa. Hingga saat ini Nur Islam berharap pemerintah Kota Makassar memberikan dokumen resmi agar bisa mengurus negara ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ramai, ada informasi yang baru, di mana informasi yang lama tentang Rohingya belum selesai sampai saat ini ya. Bahkan Angkatan Udara Republik Indonesia telah mendeteksi ada 5 titik untuk pendaratan bangsa Rohingya di Aceh saat ini. Jadi Indonesia ini masih darurat ya, darurat pengungsi dari Rohingya. Nah, permasalahan ini timbul di Makassar ya, di mana dengan percaya dirinya satu keluarga Rohingya yang katanya sudah menempati atau tinggal di Indonesia selama 23 tahun ya, sekarang minta menjadi WNI dengan modal kartu identitas dari UNHCR dan surat dari Menteri Hukum dan HAM. Tetapi permintaannya ini ditolak oleh Kependudukan Indonesia, Dinas Kependudukan Indonesia yang ada di Kota Makassar. Tentu saja harusnya memang ditolak. Kenapa? Karena mereka ini statusnya adalah bukan pengungsi yang sah. Itu yang pertama. Yang kedua, tinggal di Indonesia selama 23 tahun. Kemudian maksud Pak dia adalah apa yang telah disumbangsihkan oleh orang ini, orang Rohingya ini untuk bangsa Indonesia. Kiprahnya apa? Kegiatannya apa? Karena begini, ada seorang warga negara asing yang sudah tinggal di Papua, itu seumur hidupnya di Papua sampai dia tua, sampai mungkin sekarang umurnya sudah 60-an tahun ya. Baru sekarang setelah 60 tahun beliau itu menjadi WNI. Dia sudah mempunyai anak di Indonesia juga, sudah kuliah. Bahkan anaknya yang sudah kuliah ini kuliahnya di Australia ya. Kembali lagi ke Indonesia, ingin mengabdikan dirinya beserta bapaknya di Papua. Karena dia merasa sebagai anak Papua. Tapi baru sekarang setelah 60-an tahun ya, baru diizinkan menjadi warga negara Indonesia. Apa yang dia lakukan di Indonesia, di Papua, yaitu membangun bumi Papua dan juga melestarikan kebudayaan serta marga satwa dan tumbuhan di Papua. Membangun ya semacam hutan lindung di daerah Papua. Itu yang sudah dilakukan untuk bangsa Indonesia. Sementara Rohingya ini sudah merasa cukup kuat, sudah merasa cukup alibinya untuk menjadi WNI karena merasa tinggal di Indonesia selama 23 tahun.
ini akan membingungkan kita juga. Kenapa seperti ini ya? Apa jadinya nanti ya kalau semua warga pengungsi Rohingya tiba-tiba pengen menjadi warga Republik Indonesia, berbondong-bondong demo setelah menempati Indonesia yang tinggal selama 10 tahun, sudah beranak pinak, merasa punya hak untuk menjadi WNI. Kalau kasus yang satu ini ya ternyata disetujui menjadi WNI. Nah, ini yang dikatakan tadi ya, ini yang kita was-waskan ya. Mereka akan menuntut menjadi WNI. Alasannya tadi dikatakan harus menjadi WNI adalah untuk pergi ke dunia ketiga, ke negara ketiga. Kalau memang mau pergi ke negara dunia ketiga, yang menerima swaka, Indonesia nggak terima swaka ya, swaka untuk para pengungsi, Indonesia tidak terima. Kalau memang itu alasannya, kenapa menunggu 23 tahun? Harusnya kan itu adalah urusannya UNHCR dan OIM yang berada di Indonesia ini. Mereka urusannya. Dan kenapa mereka harus minta menjadi WNI untuk bisa mengurus itu semua? Kenapa dari UNHCR dengan kartu saktinya itu, kartu UNHCR, kenapa nggak bisa pindah ke negara ketiga? Ini suatu hal yang aneh. Dan siapa yang menjamin ketika dia mendapatkan WNI, apakah dia akan keluar dari Indonesia menuju dunia ketiga? Siapa yang bisa meyakinkan dan menjamin? Pastinya enggak. Apalagi sudah 23 tahun, udah pasti betah tinggal di Indonesia. Nggak perlu lagi berjuang untuk dunia ke negara ketiga yang katanya siap menampung mereka. Itu tidak akan mungkin. Jadi pesan Pak D di sini, kita perlu berhati-hati di dalam menyikapi kasus-kasus orang-orang yang tiba-tiba datang ke Indonesia, apalagi statusnya adalah selundupan, ya, atau penumpang gelap yang tidak diketahui asal muasalnya dari mana, prosesnya seperti apa, kemudian ditampung. Yang nampung katanya UNHCR dan OIM. Tapi faktanya di sini sekarang kita lihat, ada yang dengan PD-nya minta menjadi WNI karena tidak bisa bekerja dan tidak bisa sekolah negeri, itu alasannya. Nah, bagaimana menurut teman-teman hal ini? Apakah kita menunggu 23 tahun lagi supaya yang sekarang ini berbondong-bondong ke Indonesia, ya, kemudian beranak pinak? Nggak mungkin dong setelah 23 tahun nggak beranak pinak. Kemudian mereka akan menuntut menjadi WNI dengan modal kartu UNHCR dan surat dari Kementerian Hukum dan HAM. Pak D sendiri nggak tahu apakah surat itu asli atau palsu. Kalaupun memang itu asli, kenapa bisa keluar surat dari Kementerian Hukum dan HAM? Ini satu tanda tanya yang cukup besar. Ya. Nah, menurut pendapat teman-teman bagaimana kasus seperti ini? Oke. Dari Pak D cukup itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.